يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Beliau katakan di sini al-ashir ilbasil jamil minathiyab wa afdaluhal abyad wa la yujawiz ka'baika sufla wabda biyaminika lubsa wa bishimalika khal'a. Yang ke-10 adalah adab berpakaian. Adab berpakaian. Dan dalam hal ini ada 5 poin. Adab berpakaian itu ada 5 poin yang disebutkan oleh pengarang. Yang pertama kata beliau, ilbasil jamila minathiyab. Pakailah pakaian yang bagus. Bagus enggak mesti baru. Ingat, pakaian yang bagus, yang indah, yang enak dipandang itu enggak mesti baru. Yang penting kelihatannya bagus gitu loh. Enggak kumuh, enggak kucel gitu ya. Makanya pakaian itu dijaga Pak, disetrika ya. Kemudian dikasih harum-haruman. Meskipun dia sudah lama tapi tetap bagus, enak dilihat seperti itu. Ya, pakaianlah yang seperti ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah pernah bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai yang indah. Yang bagus-bagus ya, pakaian yang elok, yang enak dilihat, itu yang kita pakai. Yang bersih, ikhwan. Jangan sengaja dikotor-kotorkan. Ada sebagian teman-teman saudara muslim ya, kadang-kadang pakainya sengaja dia apa? Dibikin kumel gitu ya. Ya, kotor, pakaian yang putih jadi coklat. Ya, sengaja dikotor-kotor, katanya zuhud. Enggak benar seperti ini. Ya, zuhud itu tempatnya dalam hati. Zuhud itu tempatnya dalam hati, bukan penampilan. Betapa banyak orang yang tampilan compang-camping tapi hatinya sombong. Kenapa? Dia merasa lebih baik daripada orang lain. Apa kata Rasul? Sombong itu apa? Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Tatkala dia merasa dia lebih zuhud, ya, lihat nih saya pakaian seperti ini, saya zuhud, nggak kayak ente sok. Ya, dia sudah sombong karena merasa diri dia lebih zuhud daripada orang lain, meskipun bajunya compang-camping, Pak, ingat. Tapi kita yang pakaian rapi bisa jadi lebih zuhud kalau memang hati kita zuhud. Kita tidak merendahkan orang lain. Ya, bahkan kita merasa kita ini adalah orang yang banyak kurangnya dan seterusnya. Wallahu a'lam. Jadi Allah itu menyukai keindahan, ya. Jadi pakailah pakaian yang bagus-bagus, yang indah. Gak harus baru, gak harus mahal. Gak harus baru, tidak harus mahal. Wallahu a'lam. Yang kedua, kata beliau, wa afdaluhal abyad. Dan pakaian yang paling afdal adalah yang berwarna putih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Rasulullah pernah bersabda, ilbasul bayad. Pakailah pakaian yang berwarna putih. Pakailah pakaian yang berwarna putih, lebih afdal. Bukan berarti enggak boleh pakai yang warna lain, boleh, silakan Pak. Cuma yang paling afdal yang berwarna putih. Ya, wa kaffinu fihi mautakum, dan kafanilah jenazah kalian itu dengan yang berwarna putih juga. Ya, jadi pakaian putih itu memang afdal, ya, pakaian yang afdal. Makanya dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang berikutnya di antara poin-poin yang dijelaskan oleh beliau, ya, poin yang ketiga, ya. Yang ketiga kata beliau, wala yujawiz ka'baika sufla. Ya, janganlah engkau memakai pakaian yang melebihi kedua mata kaki. Untuk laki-laki. Ini untuk laki-laki. Ya, janganlah memakai pakaian yang di bawah kedua mata kaki. Ini yang dinamakan dengan apa? Isbal. Untuk laki-laki, ya. Untuk kalau wanita enggak masalah.
wanita nggak masalah lewat dari kedua mata kaki. Ini untuk laki-laki jangan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma asfalal ka'baini minal izar fa finnar." Pakaian yang ada di bawah kedua mata kaki, ya, maka yang memakainya itu diancam masuk neraka. Diancam masuk neraka. Nah, jadi ini termasuk perkara yang harus kita wanti-wanti, kita jauhi ikhwan, ya. Tapi kita dulu kita amalkan, ya. Kita sudah bisa mengamalkannya, kita nasihati teman kita, saudara kita. Tapi ingat, ketika kita menasihati harus dengan cara yang baik. Sekali lagi, betapa banyak orang yang tidak mau ikut dakwah sunnah ini. Kenapa? Karena cara kita yang tidak baik. Orang belum tahu hukum kok, belum tahu hukum, baru mau ngaji-ngaji. Kita udah lama tahu, udah tahu hadisnya, hadis Rasulullah, riwayat Bukhari, sahih. Orang baru mau ngaji, belum tahu hukum, ya wajar dia masih isbal, langsung diponis, oh neraka kau nih, subhanallah, ya. Emang antum yang punya surga dan neraka? Tidak boleh, ya. Rasulullah tuh nggak menghukumi per orangnya. Rasulullah nggak pernah nunjuk antum neraka, enggak. Perbuatannya neraka. Nunjuk orangnya jangan. Nggak boleh. Ini vonis. Kalau sudah vonis ini beda hukum. Ya, kita menjelaskan di kajian seperti ini. Orang yang pakainya di bawah mata kaki di neraka. Tapi kalau ada orang seperti itu, jangan langsung dihukumi. Nggak boleh. Nasihati silakan dengan cara yang baik. Akhi misalnya, oi bro misalnya, apalah panggilan antum, ya. Ya, ini setawana pakaian di bawah mata kaki ini nggak boleh. Ya, nanti cobalah antum potong kakinya, apa nih, celananya di atas kedua mata kaki. Potong celana di atas kedua mata kaki, ya, supaya nggak isbal seperti itu. Diterangkan dengan cara yang baik. Kalau kita cara baik, insya Allah orang itu nerima, insya Allah, ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, kata beliau, wabda biyaminika lubsa. Dan kalau mau memakai pakaian itu mulailah dari yang sebelah kanan, baju atau celana. Kalau baju berarti tangan kanan, kalau celana berarti kaki kanan. Kalau pakai. Yang kelima, kata beliau, wabishimalika khal'a. Kalau mau melepas pakaian itu didahulukan yang sebelah kiri. Ya, pakaian yang dipakai oleh badan kita, baju misalnya tangan dulu, ya, celana misalnya ya, tangan kanan dulu kalau mau pakai, lepas tangan kiri. Celana pakai kaki kanan, lepas kaki kiri. Sendal pun seperti itu, sendal pakai dulu kan kaki kanan, kalau mau lepas yang kiri, seperti itu, ya. Allahu a'lam bishawab.